Oke, langsung mulai ceritanya ya guys. Tapi sebelumnya minta maaf. Jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu mungkin sekedar untuk mengungkapkan rasa. Gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Tak pernah terpikirkan sama sekali. Jika kedatanganku ke rumah ponakan pagi ini akan mendapatkan pengalaman luar biasa. Pasalnya, aku hanya berniat nengok ponakan saja. Lantaran mumpung ada waktu dan kesempatan setelah ngantar anakku kembali ke kosnya setelah habis liburan semester. Tapi rupanya, situasi telah mengubah hati. Dari hal yang tak mungkin terjadi menjadi sebuah keniscayaan. Mana pernah aku punya niat bisa berselancar bersama suami ponakan sendiri. Terbayang pun gak sama sekali. Tetapi setelah dihadapkan pada sebuah kenyataan, pasangan muda itu tengah berasyik ria. Tiba-tiba muncul di benakku untuk ikut nimbrung juga. Alhasil, terjadilah apa yang sudah lama tak kurasakan itu di rumah kontrakan keponakanku sendiri. Nah, apa dan bagaimana kronologisnya? Yuk ikuti saja ceritanya sampai tuntas. Namaku Eliana. Umur 42 tahun. Punya satu anak yang kini sudah kuliah semester pertama. Suamiku, Mas Arhan, sudah 2 tahun berada di luar negeri. Beliau bekerja sebagai tenaga teknisi pada perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi, sementara statusku single parent, termasuk ngurus kuliah dan cari kos Kalia, putriku satu-satunya. Ditinggal suami sekian lama, kurasakan emang gak gampang. Semua harus dijalani sendiri. Banyak godaan. Dan tentu harus tabah dan sabar untuk ngadepi setiap keinginan. Kadang aku sampai marah sendiri bila ngadepi masalah berat dan harus dengan kesepakatan suami. Sekuat apapun seorang istri, yakinlah pada suatu waktu pasti ngalami stres, kesal, dan sumpek juga. Tapi mau gimana lagi? Aku kan gak bisa ngelarang suami untuk tidak ninggalin rumah. Karena kewajiban suami emang mencari nafkah. Mas Arhan emang bener-bener kerja. Dan keras lagi. Toh semua hasilnya diberikan juga ke aku. Untuk kebutuhan rumah tangga. Dan sampai keadaanku bisa lumayan berkecukupan begini kan juga hasil kerja suami. Jadi mana mungkin aku akan tega untuk main petak umpet di belakangnya. Nah, itu kemarin-kemarin sebelum aku mampir ke rumah ponakan kan. Nyatanya, setelah itu rekor kesetiaanku ternoda oleh keinginan sesaat. Ketika hatiku tak kekeh lagi menjaga komitmen. Sebenarnya gara-garanya itu cuma hal sepele. Tetapi untuk wanita yang dalam situasi seperti diriku ini menjadi masalah yang serius. Nah tuh, gawat kan? Pagi itu, jalanan kota belum begitu ramai. Matahari pun belum begitu menampakkan cahayanya. Baru saja aku berpamitan dengan putriku di kos. Setelah sekitar jam 4 subuh tadi aku dan putriku baru saja nyampai. Kami dari kampung naik travel malam. Karena jam 7 pagi kata Kalia ada mata kuliah penting. Jadi setelah Kalia berangkat kuliah, aku pun akan segera balik kampung. Nah, sambil nunggu jemputan travel jam 10, aku manfaatkan untuk nengok ponakanku yang semenjak ia menikah belum pernah ketemu. Jaraknya dari kos anakku sekitar 30 menit perjalanan naik taksi. Sebab sudah masuk di pinggiran kota. Selain kangen, aku juga pingin istirahat sejenak, mandi, dan sarapan pagi. Aku emang gak ngubungi Hantari ponakanku itu. Karena aku ingin memberi kejutan. Dan jam setengah 7 aku pun sudah sampai rumah kontrakannya.
Keadaan masih sangat sepi. Tapi pintu rumahnya terbuka sedikit. Ada pula motor yang masih cukup panas mesinnya di depan rumahnya. Dugaanku Bambang. Suaminya baru saja pulang dari kerja. Maklum, ia seorang satpam pada sebuah perusahaan. Aku pun melangkahkan kaki lirih dan pelan-pelan. Dengan maksud agar Tari atau Bambang kaget nerima kehadiranku. Tapi, begitu aku sudah masuk rumahnya, keadaan masih tetap sepi. Kuintip dari pintu KMR depan. Gak ada orang. Kemudian aku melangkah lagi ke KMR belakang. Astaga, aku kaget sekaget-kagetnya. Setelah menyaksikan dengan mata terbuka, kedua ponakanku tengah asyik berolahraga. Aku bisa melihat mereka. Karena pintu KMR gak ditutup sempurna. Saking kagetnya aku sampai berdiri mematung. Susah benjet bergerak. Kakiku bergetar. Serasa tubuhku jadi lunglai. Di saat keadaanku seperti itu, kupingku bisa mendengar suara aneh kedua ponakanku bersaut-sautan. Mataku bisa menyaksikan pertandingan pacuan kuda yang terus saling berkejaran. Sayangnya, Bambang membelakangiku. Sedang Tari dalam keadaan membungkuk di depannya. Jadi jelas, mereka gak ngerti akan kehadiranku. Sungguh, otakku seperti zong. Bukannya aku takut atau apa. Tapi sepintas melihat sikap Bambang yang begitu gagah dan kokoh dalam mengendalikan kuda, aku jadi teringat Mas Arhan suamiku. Setelah merasa cukup, dengan lirih dan pelan aku melangkah lagi menuju dapur, dan langsung nyalain kompor. Kebetulan, aku bawa sekresek mie instan, dan kumasakkan sekalian buat sarapan mereka berdua. Kasihan mereka. Kalau lihat begitu huwa tetenya Bambang, pasti setelah itu mereka pada lapar. Iya kah? Begitu batinku. Selama masak mie itu, jujur aku gak bisa fokus. Otakku sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang kuanggap super dahsyat itu. Himis. Gitu ya Bambang itu. Begitulah isi pikiranku. Begitu aku asyik ngelamun sambil masak mie. Tiba-tiba Hantari menuju KMR Mamdi yang berada di samping dapur. Ia kaget luar biasa. Selain gak ngangka aku ada di dapur, ianya berseragam tradisional ala zaman batu, alias berbahan dari kulit. Dengan berusaha melindungi, ia pun lari emsuk KMR Memendi. Aku hanya senyum-senyum saja lihat ulah ponakanku yang satu itu. Tapi beda dengan peserta yang kedua ini. Sama. Ia juga gak ngangka kalau aku lagi di dapur. Dengan tenangnya ia melangkah dengan gagah. Juga dengan seragam tradisionalnya berbahan dasar dari kulit. Tapi beda dengan Tari. Dengan yang satu ini aku malah menoleh. Maksudku sambil melhirik. Bukan apa. Tapi aku emang heran sambil berdecak lirih. Biu biu biu. Jiaan sakhoha. Batinku. Aku pun langsung ngangkat mie yang hampir gosong. Setelahnya, Tari bilang, kok gak bilang-bilang sih kalau tante mau kesini? Kan Tari jadi malu. Katanya sambil tersipu. Ah, kenapa harus malu? Kan tante juga pernah muda. Jadi tante paham kok. Jawabku untuk menetralisir suasana. Terus, kapan tante balik kampung? Tanya Tari lagi. Yah nanti jam 10. Tante kan nunggu jemputan travel. Kok keburutan? Kan Tari belum puas ngobrol. Kan setengah 8 Tari berangkat kerja. Jadi kapan dong ngobrolnya? Begitu kata Tari kan. Ya udah. Sarapan mie buatan tante. Biar gak telat berangkat. Pintaku. Tapi enti sama Mas Bambang di rumah ya Tan. Kan Mas Bambang piketnya malam. Gak apa-apa ya Tan. Katanya. Iya deh.
Gak apa-apa kok. Kan jam 10 tante udah berangkat. Nanti kalau pas nengok Kalia lagi tante akan mampir lagi. 7:30 Tari berangkat kerja. Dia itu kasir di salah satu mall. Jadi harus tepat waktu. Dan kini ganti Bambang yang mau sarapan. Tapi gak tahu kenapa jantungku jadi berdebar begini. Ada yang membekas di otakku. Sesuatu yang bikin aku tak bisa melupakan. Anehnya, sikapku jadi berubah. Kenapa aku jadi genius begini? Dan ketika ia mulai mau sarapan ke dapur, tak urung aku jadi salah tingkah. Tante kapan sih kesini? Tanyanya mulai membuka percakapan. Aku pun mulai menjelaskan kronologisnya. Hingga terdampar di rumahnya saat ini. Tapi bukan itu fokusku. Melainkan sesuatu yang kiranya sampai detik ini masih ada sisa-sisa ketegangan pada dirinya. Dan itu masih nampak jelas. Diam-diam aku sering fokus ke arah sana. Hanya itu yang bisa kuucapkan dalam hati. Dah sarapan dulu. Lapar kan abis main pacuan kuda. Kataku. Bambang kaget dan menoleh ke arahku. Loh, emang tante tahu? Katanya. Ah, gak usah dibahas. Garai pingin aja. Jawabku kayak ada yang nyuruh gitu. Bambang hanya diam tapi seperti berpikir. Boleh kok kalau tante ingin mencoba. Hah, cepetan dong, batinku. Tapi, tante takut kalau Bambang bilang ke Tari. Gayaku sok keberatan. Ya galah Tan. Ini kan res. Masak mau dibilangin. Kemudian aku diam sambil menunduk. Bukan apa. Aku hanya bingung cara memulainya. Kan aku juga harus jaga image dong. Ya udah. Yuk tante ikut aku. Kata Bambang seolah ia tahu akan maksud hatiku. Dan begitulah yang kualami pagi itu. Senang dan bahagia banget hatiku. Karena setelah 2 tahun keheringan, kini sawahku basah kuyup karena hujan telah mengairi. Bukan saja aku bahagia, tapi aku benar-benar bisa merasakan seperti yang kubayangkan sejak pagi tadi. Himis. Makanya si Tari tadi sampai terlihat gelagepan. Emang ini mantap banget bebannya. Gak sembarangan orang bisa menerimanya. Gitu batinku. Gimana Tan? Jadi tak mau balik kampung sekarang? Tanya Bambang. Aku gak jawab langsung. Jujur. Dalam hatiku masih ingin bereksperimen lagi. Ingin traveling yang lebih lama dan benar-benar sampai puas keliling dunia. Tapi kupikir kalau sering-sering gak baik juga untuk kesehatan. Tadi aku sudah pamit sama Tari. Gak enaklah sama dia. Kalau lama-lama di sini pasti jatahnya akan terkurangi. Begitu jawabku makin nunjukin kalau aku semakin tak terkendali. Untungnya, dari luar travel sudah bunyikan klakson. Tandanya aku udah dijemput. Ya udah tante pulang dulu ya. Makasih udah ngasih yang paling enak. Nanti kalau tante nengok Kalia pasti mampir lagi. Kataku pada Bambang. Tapi, ketika aku masih di tengah perjalanan, Mas Arhan, suamiku telepon. Kalau minggu depan ia dapat cuti 3 minggu. Akan dipergunakan untuk pulang. Yah. Mudah-mudahan kedatangan Mas Arhan ini bisa menghapus bayangan Bambang yang sudah terlanjur masuk ke alam bawah sadarku. Tentu, itu adalah sikap yang gak adil banget bagi seorang istri, Zia kan? Kenapa Bambang yang baru saja ketemu, tapi langsung jadi pusat perhatianku? Sementara Mas Arhan yang sudah 20 tahun berjuang untukku. Ngasih segalanya untukku. Kemudian akan aku nomor 2 kan. Kemudian aku berpikir. Sebelum semuanya terlanjur. Menjadi duri dalam dada.
Lebih baik sekarang juga aku putuskan tak akan lagi mampir-mampir ke rumahnya. Semoga bisa melupakan ya guys. Begitulah sekelumit kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas. Ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.